Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir kembali di tengah-tengah kami. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati ibadah yang pertama, Tuhan jangan tinggalkan kami di ibadah yang kedua ini. Tuhan tolong berbelas kasihlah bagi kami. Tuhan tolong layakkanlah hamba-Mu untuk kembali memberikan firman-Mu. Dan Tuhan tolong sucikanlah hati kami. Sehingga kami melihat kemuliaan Kristus, sehingga dosa kami, kegelapan hati kami dapat sekali lagi diterangi oleh terang Kristus. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Roh Tuhan bertakhta di hati kami, kiranya Tuhan menjaga konsentrasi kami, sehingga firman-Mu menetap di dalam hati kami. Kami sungguh mohon anugerah dan belas kasih-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat ayat yang ke-12. Ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup." Saudara-saudara sekalian, Yesus bukan tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Allah. Tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, dia akan pakai simbol. Dan hari ini kita melihat sekali lagi simbol yang dipakai adalah simbol terang. Kenapa pakai simbol? Karena Yesus bicara kepada orang-orang Israel. Orang Israel pada saat itu mereka sementara merayakan hari raya Pondok Daun. Hari raya yang sangat megah, sudah diberitahukan beberapa kali kepada kita. Inilah hari raya yang mereka mengingat Tuhan pernah menyertai mereka di padang gurun. Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Maka selama 7 hari perayaan, setiap malam selalu dipasang api yang sangat besar. Untuk mengingatkan Tuhan pernah sertai nenek moyang kita. Di padang gurun, dia hadir di dalam tiang api. Nah maka saudara-saudara sekalian, di saat itulah kemungkinan besar di malam terakhir, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di bait Allah itu, "Akulah terang dunia." Maka Yesus ingin mengatakan, Allah yang dulu pernah menyertai engkau di dalam bentuk tiang api, sekarang Allah tersebut, Yahweh Israel itu, menyertai engkau, hadir di tengah-tengahmu di dalam daging. Mana dia? Siapa dia? Akulah dia. Kalau dulu dilambangkan tiang api, kalau sekarang hadir di dalam tubuh, di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, tidak ada satu pemimpin agama pun yang pernah mengatakan, "Aku adalah Allah." Tidak ada. Kecuali Yesus, karena memang hanya Yesus yang adalah Allah. Dan dia berkata, "Akulah Allah Israel itu, yang dulu pernah sertai engkau, yang dulu dan yang sekarang sama, dan dia hadir di depan engkau." Maka Yesus setelah mengatakan akulah terang dunia, menunjukkan bahwa dia adalah Allah, Yesus langsung undang mereka. Kalau begitu, ikutlah aku. Ini undangan. Ikutlah aku. Injil diberitakan, undangan juga diberikan. Mari ikutlah aku. Tapi ikut untuk apa? Ikut dapat apa? Konsekuensinya apa? Hasilnya apa? Maka Yesus memberikan janji. Jadi lihat ya, Yesus perkenalkan diri, Yesus kemudian undang, Yesus berikan janji. Apa janjinya? Janjinya Yesus katakan, engkau tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi engkau akan mempunyai terang hidup. Maka saudara-saudara sekalian, pertama-tama Yesus ingin mengatakan, aku adalah terang, aku akan menyinari, ini janjiku, menyinari kegelapan. Maka pertanyaannya, kegelapan apa yang Yesus sinari? Bukan pertama-tama kegelapan ekonomi, bukan pertama-tama kegelapan politik, kegelapan sosial masyarakat, tetapi kegelapan hati manusia. Inilah sumber dari seluruh kegelapan dunia. Kenapa dunia gelap? Karena hati manusia gelap.
Hati manusia yang gelap membuat manusia tidak bisa lagi bedakan mana benar, mana salah. Mana baik, mana jahat. Mana yang mulia, mana yang hina. Mana yang indah, mana yang buruk rupanya. Tidak bisa bedakan. Karena hati gelap, maka mata hatinya menjadi buta. Tidak bisa bedakan, makanya tersesat. Tidak bisa bedakan, makanya hidup suram. Tidak bisa bedakan, makanya hidup tidak ada pengharapan, tertekan, tertindas, dan ketakutan. Ini Yesaya pasal 9. Tuhan berkata, bangsa Israel hidup di dalam tekanan berat. Bangsa Israel hanya adalah kesuraman, tidak ada pengharapan hidup mereka. Kenapa? Karena belum melihat terang yang besar. Maka orang yang di dalam gelap hidupnya suram. Orang yang dalam gelap hatinya dingin, tidak ada cinta kasih. Orang yang di dalam gelap akhirnya menuju kepada kematian kekal. Maka inilah akibat dari kegelapan hati manusia karena dosa. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus datang dan Yesus berkata, aku terang dunia, terang menyinari kegelapan. Kegelapan mana yang harus aku sinari? Kegelapan hati manusia. Saudara, apakah hatimu sudah diterangi oleh terang Kristus? Mungkin ada yang berkata sudah, tapi saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kalau sudah. Tetapi bukan berarti stop, karena sampai kita mati, hati kita selalu ada ruang yang gelap. Maka tidak bisa hanya disinari sekali, harus terus-menerus disinari hati kita ini. Masih ada aspek-aspek hidup kita yang gelap, yang dimana terang Kristus harus menyinarinya. Saudara, matahari bersinar bukan cuma sekali, lalu tidak lagi sama sekali. Matahari tiap hari bersinar. Maka demikianlah juga seharusnya kita diingatkan kalau matahari tiap hari bersinar. Terang Kristus seharusnya setiap hari memeriksa hati kita ini. Sehingga tadi dikatakan, kita yang dosanya merah seperti kirmisi boleh menjadi putih. Sehingga kita yang hatinya gelap boleh diterangi. Maka Yesus berkata, yang berjalan di dalam terang, dia akan mendapat hidup. Apa itu hidup? Kematian kekal diganti dengan hidup kekal. Apa itu hidup? Hati yang dingin, hati yang apatis, hati yang penuh kebencian, dendam, diganti dengan hati yang hangat akan cinta kasih. Keadaan yang tertekan, yang tertindas, yang ketakutan, diganti dengan sukacita, kebebasan, dan damai yang menetap. Kebodohan yang tidak bisa membedakan baik jahat, benar salah, bernilai atau tidak, suci atau hina, sekarang diganti semua. Sehingga kita bisa bedakan dengan benar. Kenapa? Karena mata hati kita sudah terang. Sehingga kita tidak akan tersesat, tidak akan tersandung, tapi kita bisa berjalan di dalam terang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apakah engkau sudah diterangi? Dan apakah engkau mau untuk terus diterangi oleh terang Kristus? Karena sampai mati, hati kita selalu masih ada ruang gelap. Mungkin pelayanan sudah beres, tetapi cara pakai uang masih belum beres. Harus diterangi oleh firman Tuhan. Mungkin keluarga, relasi belum beres, harus diterangi dengan firman. Mungkin bagaimana kita bertindak di dalam pekerjaan, bagaimana kita memakai prinsip-prinsip firman dalam pekerjaan, ini masih belum beres, harus diterangi dengan firman. Maka mari saudara, setiap kali datang ke gereja, mintalah Tuhan, tolong terangi hatiku yang gelap ini. Yang aku pun masih tidak tahu bagian mana yang gelap, tolong terangi Tuhan. Kalau engkau terangi, disitulah saya tahu, oh ternyata di sini masih gelap. Maka jangan hanya sekedar datang untuk dapat konfirmasi. Oh saya sudah good enough. Bukan. Terkadang konfirmasi perlu supaya kita bisa disadarkan, Tuhan memimpin hidupku. Tetapi jangan cuma terus terbuai dengan konfirmasi, sehingga tidak pernah dikonfrontasi, tidak pernah dikoreksi, dan akhirnya tidak pernah ada pertobatan lagi. Dulu cuma pernah sekali, 2 kali, setelah itu tidak pernah ada lagi pertobatan.
Kalau demikian, hati kita akan makin lama kembali jadi gelap. Mari saudara-saudara sekalian, kiranya Kristus menerangi hatimu. Sekali lagi, terus-menerus, setiap kali firman diberitakan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bagian awal yang saya coba rangkum apa yang kita sudah renungkan bersama beberapa minggu yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan saudara-saudara sekalian kepada bagian selanjutnya yang baru kita akan renungkan di minggu ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang mari coba kita lihat ayat 13. Setelah Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Maka ayat 13, reaksi dari orang-orang Farisi, mereka langsung berkata, "Engkau bersaksi." Saudara, kalau kita berhenti saja sampai di sini ya. Kata bersaksi itu biasanya kita pakai dalam hal apa ya? Mungkin kalau kita pada umumnya orang Kristen bersaksi, wah itu kayak Pak Jimmy bersaksi di KPIN begitu ya. Atau bersaksi mungkin ya waktu kita kelompok kecil, ayo dong siapa yang mau bersaksi. Tapi mungkin kita jarang pakai istilah bersaksi ya, kita biasanya bilang sharing. Nah ini kan kita biasanya mengerti saksi dalam konteks seperti ini. Tapi saudara, kalau secara formal, saksi itu muncul di dalam konteks apa? Pengadilan ya. Kita tidak akan bilang kita butuh saksi di pasar. Tidak ya. Di pasar kita butuh penjual dan pembeli. Kita tidak butuh saksi misalkan di rumah sakit. Kita perlu dokter, kita perlu perawat. Kita butuh saksi di pengadilan. Nah jadi saudara-saudara sekalian, Yesus langsung dianggap oleh orang Farisi sebagai saksi. Lebih tepatnya saksi mata. Loh, lagi bicara akulah terang dunia, kenapa tiba-tiba bisa pikir Yesus adalah saksi mata? Nah saudara, tema kita hari ini adalah tentang kesaksian. Nah kita akan lihat dari ayat-ayat yang kita bahas, intinya tentang kesaksian. Nah jadi saudara, kita bertanya, kenapa orang Farisi langsung pikir Yesus bersaksi? Saudara, apalagi kalau kita tambahkan kata saksi bagi kita di zaman sekarang, kalau seandainya ya ada orang berkata, "Akulah terang dunia." Kita kan tidak akan bilang, "Oh dia sementara bersaksi." Kita tidak akan bilang seperti itu saudara, karena tidak cocok dalam konteks kita. Akulah terang dunia. Kenapa dia bicara terang? Dunia ini sudah terang sejak Alva Edison mendapatkan bola lampu dari abad 19. Sudah terang, untuk apa bicara terang dunia? Nah berarti saudara-saudara sekalian, istilah saksi dan istilah terang dunia ini sangat khusus di dalam konteks orang Israel. Nah jadi kita tidak mungkin bisa dengan dalam mengerti ayat-ayat yang kita baca ini kalau kita tidak lihat kaitannya dengan perjanjian lama. Nah maka kita mau bersama-sama sejenak tinggalkan Yohanes 8, kita lihat perjanjian lama. Dan nanti dari situ kita bisa makin terang untuk melihat Yohanes 8. Nah kalau begitu konteks di perjanjian lama itu konteks yang mana? Nah mari kita lihat bersama saudara dari Yesaya 40 sampai 55. Nah kita tidak akan baca tentunya semua ayat itu, kita hanya akan lihat saja judul-judulnya. Di dalam Yesaya 40 saudara kita bisa lihat judulnya adalah 40 sampai 48, keselamatan untuk bangsa dalam pembuangan. Bangsa siapa? Israel. Dalam pembuangan, keselamatan diberikan. Nah, lalu kalau kita lihat pasal 49, itu judulnya adalah hamba Tuhan. Berarti kita bisa langsung kaitkan ya. Oh, keselamatan tiba lewat sosok yang namanya hamba Tuhan. Oke, sekarang saudara-saudara sekalian, kita ingin tahu kenapa muncul pasal 40 sampai pasal 55? Kenapa bicara tentang keselamatan lewat sesosok yang namanya disebut sebagai hamba Tuhan? Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan berikan bagian ini untuk Yesaya tulis? Apa tujuannya? Nah saudara-saudara sekalian, konteksnya adalah orang Israel, khususnya bangsa Yahudi. Saat itu sementara dibuang di Babel. Saudara,
dibuang di Babel ini bukan sekedar sesuatu yang terlihat biasa saja. Karena kalau dibuang di Babel berarti pertama-tama Yerusalem itu sudah jatuh. Yerusalem jatuh. Nah, saudara, kita perlu bersabar untuk coba melihat konteksnya seperti apa. Lalu kita sekali lagi nanti akan kembali ke Yohanes 8. Yerusalem jatuh. Yerusalem itu kan kota penting. Yerusalem itu kan kota Allah. Lalu bukan cuma Yerusalem jatuh, tempel, bait Allah ikut runtuh. Makanya di kitab Daniel dikatakan bait Allah itu diporak-porandakan, barang-barang perkakas-perkakas yang ada di bait Allah dipindahkan ke kuil atau bait dewa-dewanya Babel. Nah, jadi lihat ya, tempel ikut juga runtuh. Lalu kekaisaran atau kerajaannya Daud tentu saja kolaps juga. Karena rajanya kalah, rajanya bahkan ada yang ditangkap. Lalu yang keempat, yaitu orang Israel, banyak dari mereka dideportasi dibawa ke Babel. Nah, ini yang terjadi, saudara, 4 hal ini. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita jadi orang Israel saat itu, kita akan berpikir satu hal, saya kira. Tuhan kita sudah kalah. Karena di zaman itu, kalau satu bangsa perang, selalu bawa nama Tuhannya. Nah, sekarang Babel perang, Babel menang, siapa yang kalah? Yahudi. Israel kalah. Berarti Yahweh yang dulu memimpin kita di padang gurun selama 40 tahun kalah. Jadi ini adalah pemikiran orang Babel sudah pasti. Juga orang-orang Israel, kecuali mungkin sebagian seperti Daniel dan kawan-kawan itu tidak terpengaruh. Tetapi kebanyakan mulai mempertanyakan, jangan-jangan Tuhan kita sudah kalah terhadap Tuhannya Babel. Nah, maka saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan seperti ini, dikatakan di dalam Yesaya 40-55, beberapa kali muncul istilah ini. Tuhan mau menaikkan perkara. Jadi Tuhan itu mau naik ke pengadilan. Loh, untuk apa naik ke pengadilan? Karena dia mau menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang sejati. Jadi kan kalau bahasa pengadilan, Tuhan Allah Israel ini sekarang ada di posisi mana, saudara? Posisi terdakwa ya. Kamu kalah, kamu tidak mampu, terdakwa. Maka Tuhan berkata, saya mau naik ke pengadilan. Nah, untuk naik ke pengadilan, saya mau ada saksi. Nah, jadi kan kalau naik ke pengadilan pasti ada saksi ya, saudara-saudara sekalian. Saksi mesti dinaikkan. Saksi-saksi ini akan melawan saksi-saksi palsu. Saksi-saksi palsu yang mana? Yang mengatakan Tuhan Israel kalah. Maka harus naik saksi yang sejati untuk menyatakan, tidak, Tuhan Allah Israel, dialah yang pegang kendali. Kalau sekarang Israel kalah, itu di dalam kedaulatan Tuhan. Dia yang pegang sejarah, dia Tuhan yang hidup, dia satu-satunya Allah yang sejati. Nah, ini tugas dari saksi yang Tuhan mau naikkan. Pertanyaannya, Tuhan mau naikkan saksi, siapa itu saksinya? Saksinya itu adalah orang-orang Israel. Jadi Tuhan berkata kepada orang Israel lewat Yesaya, engkau sudah lihat karya Tuhan. Engkau sudah lihat bagaimana Tuhan membebaskan engkau keluar dari Mesir. Engkau sudah lihat bagaimana Tuhan itu maha kuasa. Maka sekarang bersaksilah. Apa yang harus disaksikan? Siapa Tuhan yang engkau percaya? Siapakah dia? Sekali lagi mari tadi kita lihat ya, Yesaya 43 ayat yang ketiga. Ini adalah ayat yang intinya terus berulang sepanjang Yesaya 40-55. Yesaya 43 ayat yang ketiga. Saudara, mari kita sekali lagi lihat ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Nah, maka di sini ada 3 karakter dari Tuhan yang harus disaksikan oleh orang-orang Israel. Pertama, dia adalah Allah yang berjanji. Berjanji dengan siapa? Berjanji dengan Israel. Berjanji berarti dia setia untuk menggenapinya. Kedua, dia adalah Allah yang kudus, maha kudus, beda dengan ilah-ilah yang lain. Yang ketiga, dia adalah Allah juru selamat.
Dia menebus engkau. Itu yang tadi kita nyanyikan ya. Indah sekali tadi saya kira dikatakan oleh Pak Fandi. Orang yang hutang dosa tidak akan beres hutangnya dengan dia berhenti berhutang. Hutangnya masih ada. Memang tidak bertambah tapi masih ada. Maka mesti bayar. Maka Allah yang menebus adalah Allah yang bayar hutang. Jadi 3 ini. Pertama, Allah yang berjanji. Kedua, Allah yang Maha Kudus. Ketiga, Allah yang menyelamatkan atau menebus. Saksikan ini kepada saksi-saksi palsu itu. Saudara, waktu saya persiapan ini saya ingat kalimat syahadat. Bukan karena saya pernah menyebutkannya ya. Kalimat syahadat berkata, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi mari kita tanya, Allah yang kamu mau katakan, Allah yang seperti apa? Tidak jelas. Tetapi Alkitab sangat jelas. Allah yang kita percaya, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang ini. Yang bagaimana? Yang Maha Kudus, yang berjanji, dan yang menebus kita. Amin saudara, ini Tuhan kita. Siapa Tuhan yang engkau kenal? Jangan hanya berkata saya percaya Tuhan, tapi Tuhan yang mana yang engkau kenal? Bukan cuma teori, apakah engkau lihat terjadi dalam hidup kita? Allah itu berjanji, Allah itu setia dengan janjinya, Dia kudus dan Dia menebus kita dari dosa. Maka saudara-saudara sekalian, Tuhan mau saksi ini naik, Israel naik, masuk ke pengadilan. Tentu saja ini bukan pengadilan literal ya, tapi maksudnya bicara kepada orang-orang yang menuduh bahwa Tuhan kalah. Nyatakan Tuhan itu menang. Tapi saudara-saudara sekalian, ada twistnya. Twistnya apa? Israel dikatakan buta, tidak bisa melihat. Israel dikatakan tuli, tidak bisa dengar firman. Wah cilaka, katanya mau jadi saksi, saksi mata lagi. Tapi matanya buta, apa yang mau disaksikan? Jadi bagaimana ini? Katanya dipanggil jadi saksi, tapi saksinya buta. Tidak bisa lihat, tidak tahu firman, tidak bisa dengar firman. Tidak heran mereka dibuang ke Babel karena dosanya. Nah jadi solusinya apa? Nah ini kita nanti sudah mau lihat kaitannya dengan Yohanes 8 sebentar lagi. Solusinya adalah harus ada yang namanya chief witness. Saksi kepala. Jadi saksi kepala ini cuma satu. Saksi kepala ini apa tugasnya? Saksi kepala akan menerangi mata rohani dari saksi-saksi mata, yaitu Israel. Supaya mereka bisa melihat, supaya mereka bisa dengar firman, dan supaya mereka bisa jadi saksi. Jadi Israel tidak bisa langsung jadi saksi, perlu saksi mata. Dan saksi mata ini dialah yang akan mampukan Israel untuk jadi saksi. Sekarang pertanyaannya, saksi kepala ini siapa? Nah ini dijawab oleh Yesaya 49 ayat 6. Mari coba kita lihat saudara, Yesaya 49 ayat 6. Kita tidak akan mungkin dengan dalam melihat Yohanes yang tadi kita baca kalau kita tidak lihat ayat ini. Mari kita sama-sama lihat Yesaya 49 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara lihat ya, sangat mirip dengan Yohanes 8 ayat 12. Chief witness, saksi yang kepala itu dikatakan dia akan terangi Israel. Makanya di sini dikatakan untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel. Nah ini tugas utamanya, supaya tadi Israel bisa jadi saksi. Dan saksi kepala ini disebut sebagai hamba Tuhan. Tadi ya, sesosok hamba. Jadi dia saksi sekaligus hamba. Tapi ternyata dia bukan cuma saksi dan hamba bagi Israel. Dikatakan dia juga akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan
sampai ke ujung bumi. Oke, kita sudah tangkap. Ternyata chief witness ini itulah yang seperti dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca. Pertanyaannya, kalau begitu siapa dia? Sudah dideskripsikan, tapi mana orangnya? Ini tidak dijawab sampai selesai perjanjian lama. Tidak dijawab. Dan nanti baru dijawab di dalam Injil Yohanes oleh Yesus sendiri. Yesus berkata, akulah terang dunia. Persis tidak? Chief witness menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan kalau aku adalah terang dunia, siapa yang ikut aku, ia akan mendapatkan hidup. Persis tidak dengan Yesaya 49 ayat 6, akan mendapatkan keselamatan. Maka saudara-saudara sekalian, lewat perkataan Yesus, Yohanes mau mengatakan, chief witness itu adalah Kristus Yesus. Dialah yang akan terangi Israel, tapi bukan cuma terangi Israel, dialah juga yang akan terangi kita ini yang bukan Israel, supaya kita menjadi saksi untuk menyatakan Tuhan yang sejati, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang Maha Kudus, dan Tuhan yang menebus kita. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, apa respon orang Farisi? Jadi kita lihat ya, tidak heran orang Farisi langsung bilang, kamu bersaksi. Karena mereka langsung pikir, Yesaya tadi. Ini orang sementara bersaksi, dia lagi mengatakan, aku terang dunia. Dia lagi mau menjadi chief witness. Tetapi mereka lanjutkan dengan berkata di ayat 13, kesaksianmu tidak benar. Kamu bersaksi, tunggu dulu, kesaksianmu tidak valid. Kenapa tidak valid? Ada dua alasan, saudara. Alasan pertama adalah alasan prosedural. Ini kalau di dalam pengadilan, KUHAP, hukum acara pidana. KUHAP-nya tidak cocok, saudara. Kenapa tidak cocok? Karena berdasarkan KUHAP-nya orang Israel, kalau satu orang bersaksi harus didukung oleh berapa orang? 2 atau 3 saksi. Sekarang kamu bersaksi, siapa yang dukung kamu? Kamu juga bersaksi tentang diri sendiri. Mesti ada yang mendukung kamu 2 atau 3 orang. Saudara-saudara sekalian, ini masalah prosedural. Tapi lihat ya, Yesus menjawab. Ini kita agak loncat sedikit, ayat 17 dan 18. Yesus berkata, betul, dalam kitab Tauratmu, dan kitab Tauratmu itu aku yang berikan. Maka sesuai dengan hukumku, memang harus 2 orang baru sah. Dan aku memang bukan bikin hukum, lalu aku ada di atas hukum. Tidak. Aku juga masuk ke dalam hukum itu. Maka sekarang aku tunjukkan prosedurnya. Aku bersama dengan Bapa. Lah, tapi cuma 1 kurang cukup itu. Betul, saudara. Memang kurang cukup kalau cuma 1 menurut hukum Musa. Yang adalah dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita ingat di pasal yang kelima, Yesus sudah berkata, aku memberikan saksi, tapi bukan cuma aku, yang bersaksi juga nabi-nabi seperti Musa. Yang bersaksi Yohanes Pembaptis di Perjanjian Baru. Yang bersaksi Bapa, sudah berapa ini? 3. Yang bersaksi adalah Roh Kudus. Maka sudah 4, sudah lebih dari cukup. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus tidak menaruh diri above the law. Yesus masuk ke dalam hukum, hukumnya juga dia yang buat, dan dia tidak bisa dipersalahkan karena dia benar secara prosedur. Jadi sebenarnya masalah utama ini bukan masalah prosedur. Nanti kita akan melihat, saudara, masalah utama adalah masalah hati dari orang Farisi ini. Mereka tidak mau terima Kristus sebagai sang terang. Kenapa? Karena mereka merasa kamilah chief witnesses itu. Kamilah terang itu. Kamilah yang akan menerangi Israel dengan pengertian kami akan Taurat. Kami yang benar. Kamu siapa sih? Lagi pula,
Di bagian-bagian sebelumnya mereka sudah mengatakan, Yesus ini kan keluarganya kita tahu. Keluarga bagaimana sih? Keluarga miskin, tukang kayu. Lagi pula bapaknya itu kurang jelas, karena menurut rumor dia lahir sebelum menikah antara Maria dan bapaknya Yusuf. Ini kurang jelas, makanya tidak heran saudara, ada komentator yang mengatakan di ayat 19 saudara, mereka bertanya kepada Yesus, di mana bapamu? Itu bully saudara. Bapamu di mana? Kamu emang punya bapa? Waduh, sangat-sangat menghina Tuhan. Kamu emang punya bapa? Bapamu kan tidak jelas. Ada juga yang mengatakan mungkin bapaknya sudah mati, Yusuf sudah mati muda. Jadi mereka sengaja bully, mereka sengaja hina, mereka tidak mau terima Yesus adalah terang. Kenapa? Karena mereka begitu penuh dengan pride, tinggi hati, kami yang benar. Ini orang yang tahu firman. Waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia, langsung mereka kaitkan dengan Yesaya. Sangat tahu firman. Tetapi meskipun sangat tahu firman, tidak mau dikoreksi oleh firman. Ini bedanya saudara. Saudara, kita bisa jadi orang yang sangat tahu firman, tapi kita tidak mau dikoreksi oleh firman. Dari mana tahu kita tidak mau dikoreksi oleh firman? Jikalau kita tidak ada pertobatan secara terus menerus. Tanpa ada pertobatan terus menerus, tanpa ada pertobatan yang sungguh-sungguh, hari lepas hari, itu berarti kita cuma tahu firman, tapi tidak mau dikoreksi oleh firman. Mungkin ada saudara yang berkata, lah kalau dia bertobat terus menerus, dia juga mempermainkan Tuhan. Bukan. Ada beda orang yang mempermainkan Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh sadar dia berdosa, maka dia sangat peka dengan dosa, dan dia mau minta ampun. Yang satu, yang main-main, hatinya tidak penuh dengan kasih. Yang main-main, hatinya tidak takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh, hatinya sakit, hatinya sedih, karena tahu Tuhan sedih juga dengan dosanya. Ini bedanya saudara. Maka pertanyaannya, saudara yang mana? Apakah saudara sekedar tahu firman, tapi tidak pernah mau dikoreksi? Apakah saudara datang cuman sekedar ingin dikonfirmasi benarnya I'm good enough? Atau saudara mau dikonfrontasi dosanya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Inilah yang membedakan antara umat Tuhan yang sejati dan yang tidak sejati. Seperti orang Farisi tidak mau bertobat, padahal mereka sudah tahu Yesus benar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, masalah pertama sudah dibereskan. Yesus sudah sesuai prosedural, dan kita tahu masalahnya bukan prosedur, tapi masalah utama karena masalah hati. Masalah tidak mau menerima terang, membenci terang karena merasa diri sudah cukup terang. Kedua, saudara, ini akan lebih panjang untuk kita lihat. Kenapa mereka berkata, kesaksianmu tidak benar? Kalau tadi masalah prosedural, sekarang masalah validitas kesaksiannya. Inti kesaksiannya. Ini kok tidak jelas ini, tidak benar ini. Kenapa tidak benar? Saudara, chief witness di dalam Yesaya harusnya bersaksi tentang siapa? Tentang Tuhan. Lah, kenapa kamu tidak bersaksi tentang Tuhan? Kamu bersaksi tentang dirimu sendiri. Ini kesaksian yang ngaco. Kesaksianmu tidak benar. Saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lihat ya. Ini juga cara dari orang Farisi untuk mengelak saja. Saudara, mari kita coba lihat jawaban Yesus terlebih dahulu. Ayat yang ke-14. Yesus berkata, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Kenapa benar? Ini perhatikan saudara, kalimat berikutnya sangat penting. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Oh saudara, ini bukan sekedar mau kasih tahu aku secara geografis jelas ada di mana, dan nanti aku tahu aku juga mau kemana. Bukan itu poinnya. Tapi saudara, mari coba kita lihat. Seperti yang tadi saya bilang, ini sangat berkaitan dengan kitab Yesaya. Dan mari kita lihat ayat
yang akan mendukung kita untuk memberikan pengertian dari kalimat Yesus ini apa maksudnya. Mari kita coba lihat Yesaya 44 ayat yang ke-6. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Mari kita boleh baca bersama-sama saudara-saudara sekalian. 1, 2, ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ya, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. I am the first and the last. Oke, saudara sudah mulai bisa pikir ya, ini kalimat yang tidak umum. Ini kalimat mengandung sesuatu yang sangat besar. Nah, kita lihat kembali Yesaya 46. Yesaya 46. Saya akan bacakan ayat 9 bagian akhir dan ayat 10. Ayat 9 bagian akhir. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya, from the very beginning, hal yang kemudian, hal yang akan datang, the end. Dari zaman purbakala sampai kepada hal yang belum terlaksana. Dari past sampai future. Saudara, ini adalah kalimat yang kalau kita familiar, seperti kalimat Yesus di dalam Wahyu. Akulah Alfa dan Omega. Berarti saudara-saudara sekalian, ketika Yesus berkata, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Aku datang the beginning, aku pergi the end. Ini berarti Yesus ingin mengatakan, aku adalah Allah dan tidak ada Allah selain aku, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya. Wah, saudara-saudara sekalian, yang ada di depan dari orang-orang Farisi ini adalah pribadi Allah, bukan manusia biasa. Saudara-saudara sekalian, kira-kira orang Farisi bisa tidak ya seharusnya langsung kaitkan dengan kalimat Yesus dan mengatakan, engkau Allah, kami langsung sujud, berlutut dan menyembah engkau seperti Petrus dan kawan-kawan. Tetapi apakah orang Farisi sujud berlutut? Tidak. Nanti kita lihat apa yang jadi respon mereka. Tetapi pertama-tama harusnya, apakah mereka bisa langsung kaitkan bahwa Yesus ini Allah? Ya. Kenapa ya? Karena sebelumnya tadi saudara-saudara sekalian, sebelumnya tadi mereka sudah melihat bahwa Yesus ketika menyatakan, akulah terang dunia, Yesus bersaksi. Berarti Yesus mirip yang ada di Yesaya. Maka kalau itu mereka bisa langsung kaitkan dengan Yesaya, pertanyaan saya, kenapa mereka tidak kaitkan Yesus ketika mengatakan, aku datang dari mana aku tahu dan pergi kemana aku tahu, dengan Yesaya juga. Saudara bisa lihat argumennya ya. Kalau mereka bisa kaitkan, Yesus berkata akulah terang dunia, dengan Yesaya, bahwa Yesus sementara bersaksi dan mereka konfirmasi, engkau bersaksi ini seperti di Yesaya. Kenapa mereka tidak mengatakan setelah Yesus berkata aku datang dan aku pergi, aku tahu, mereka kenapa tidak langsung kaitkan dengan Yesaya, tapi mereka justru langsung mengatakan engkau tidak benar? Jawabannya, karena mereka tidak mau akui Yesus Allah. Kenapa tidak mau akui Yesus Allah? Karena mereka sekali lagi lihat berdasarkan ukuran manusia. Makanya ayat 15 saudara-saudara sekalian, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Maka mereka cuma lihat Yesus dari appearance. Ini orang miskin. Ini orang dari Nazaret, Galilea, bukan Yerusalem. Ini bukan golongan kita. Ini orang tuanya tidak jelas. Ini anak tukang kayu. Ini tidak mungkin chief witness, apalagi Allah. Engkau berbohong. Itu keputusan mereka. Maka mereka menjadi hakim dan mereka mendakwa Yesus. Engkau berbohong. Saudara-saudara sekalian, orang yang menuduh Yesus pembohong, itulah dosa.
Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes 16 dikatakan, dosa adalah ketika kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu dosa. Saudara-saudara sekalian, kenapa jika tidak percaya orang, maka itu adalah dosa? Kalau saya tidak percaya Pak Fandi misalkan, masa saya langsung dibilang berdosa? Atau saya tidak percaya Edwin misalkan, masa langsung dituduh saya ini orang berdosa? Kenapa kalau tidak percaya Tuhan langsung dibilang orang berdosa? Saudara, orang bisa tidak percaya Muhammad, bukan dosa. Orang bisa tidak percaya Buddha, bukan dosa. Orang bisa tidak percaya Konfusius, bukan dosa. Orang bisa tidak percaya pemimpin-pemimpin agama lainnya, bukan dosa, karena mereka manusia. Tapi orang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah, berarti mereka menuduh Allah pembohong. Maka orang yang menuduh Allah sebagai pembohong, itu adalah orang yang akan menuju kepada hukuman mati. Tapi saudara mungkin tanya, kenapa? Oke lah, memang Allah beda dengan manusia. Tapi kenapa menuduh Allah pembohong? Hukuman mati. Saudara perhatikan, Adam dan Hawa mulai dengan rasa tidak percaya, bukan? Setelah tidak percaya, maka mulai memberontak kepada Tuhan. Betul tidak? Dosa selalu dimulai dengan rasa tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya akan berontak, dan pemberontakan menghasilkan hukuman maut. Saudara, kalau kita lihat di dalam negara-negara, kenapa bisa ada kelompok yang biasanya disebutkan rebels, kelompok pemberontak? Kelompok pemberontak ada karena mereka tidak percaya pemerintah, salah satu alasannya. Saudara, pemerintah kita makin lama makin tidak bisa dipercaya. Tetapi menjadi rebels itu bukan solusi kekristenan. Tapi yang saya mau katakan adalah fakta memang. Kenapa ada rebels? Karena tidak percaya kepada pemerintah. Dari tidak percaya, berontak. Dari tidak percaya, kudeta. Dan kalau tidak berhasil kudetanya, dihukum mati. Atau bahkan ada negara yang tidak langsung hukum mati. Hukumnya lama, baru kemudian dikasih mati. Maka saudara-saudara sekalian, itulah manusia juga. Kita mulai dari tidak percaya, akhirnya kita melawan Tuhan, dan akhirnya kita berontak terhadap Tuhan, dan akhirnya layaklah kita mendapatkan hukuman maut. Saudara-saudara sekalian, maka jangan jadi tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana saat ini imanmu? Apakah engkau percaya masih Yesus adalah Allah yang berjanji, Allah yang kudus, dan Allah yang menjadi juru selamat? Ataukah engkau sudah mulai ragu, sudah mulai tidak percaya? Apalagi di tengah keadaan seperti sekarang, engkau akhirnya jadi bergantung kepada yang lain, bukan bergantung kepada Tuhan lagi. Saudara, mari berhenti menjadi orang yang tidak percaya. Saudara, kalau terus memelihara ketidakpercayaan, hidupmu yang akan rusak sendiri, hidupmu yang akan hancur sendiri, hidupmu yang akan binasa. Mari berhenti untuk tidak percaya. Mari kembali percaya, amin. Mari kembali sandar kepada Tuhan. Mari pegang janji Tuhan, karena Dia Allah yang berjanji. Mari sandar firman-Nya, karena Dia Allah yang kudus. Dan mari berharap kepadanya, karena Dia juru selamat penebus kita. Saudara-saudara sekalian, jangan jadi seperti orang Farisi. Mereka menuduh Yesus pembohong. Sekarang mari kita lihat saudara aplikasi yang lebih luas. Saudara di luar sana, jikalau tadi saya bicara di sini, mari kita berhenti untuk menjadi tidak percaya. Tetapi di luar sana juga banyak orang yang masih tidak percaya kepada Yesus. Berapa banyak yang menuduh Yesus pembohong? Berapa banyak yang menuduh Yesus sekedar manusia biasa, hanya anggap Dia sekedar pemimpin agama, sekedar nabi, sekedar pembuat mujizat, atau bahkan tidak anggap Dia sama sekali. Saudara, di luar sana Yesus sementara didakwa, kesaksiannya dianggap tidak benar. Dunia di luar sana sementara menaruh posisi kita sementara menjadi hakim, dan Yesus sebagai terdakwa. Lihat saudara ya, Yesus itu harusnya chief witness. Yesus itu harusnya adalah saksi yang saya tidak tahu, tidak mengerti orang datang ke gereja hanya sebentar,
dan setelah itu pergi tanpa ada rasa hormat dan takut di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan saudara-saudara sekalian. Lihat saudara, Yesus itu harusnya jadi chief witness. Yesus harusnya jadi chief witness. Yesus harusnya saksi kepala, tetapi dia dijadikan sebagai terdakwa. Dari saksi kepala jadi terdakwa. Yang hakimnya sekarang siapa? Hakimnya adalah orang Farisi. Hakimnya adalah orang-orang yang di luar di sana yang mendakwa Yesus dan berkata kesaksiannya tidak benar. Maka saudara-saudara sekalian, sebagaimana di dalam kitab Yesaya, Tuhan ingin naik perkara. Tuhan ingin bawa perkara ini ke atas pengadilan. Bukan pengadilan literal, dia mau ada orang-orang yang menjadi saksi. Melawan saksi-saksi palsu. Bukan dengan pedang, tetapi dengan kebenaran, dengan mulut, dengan kesaksian. Maka saudara-saudara sekalian, begitu juga seperti di dalam Injil Yohanes ini. Saksi-saksi bagi Kristus harus dinaikkan. Yesus diadili, Yesus didakwa, Yesus dikatakan tidak benar. Maka pertanyaannya, siapakah yang mau naik jadi saksi? Saudara-saudara sekalian, Tuhan pernah bertanya kepada Yesaya, siapakah yang mau untuk aku utus? Siapakah orang-orang yang mau diutus? Orang-orang yang diutus seharusnya adalah orang-orang yang sudah diterangi hatinya. Yang sudah kenal bahwa Tuhan itu memang kudus, bahwa Tuhan itu memang juru selamat, dan bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang berjanji. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara kenal tidak Tuhan kita? Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-14, Yesus berkata, aku bersaksi karena aku kenal, aku tahu, aku kenal apa yang benar. Saudara-saudara sekalian, apakah kita kenal Kristus? Apakah kita sudah pernah diterangi oleh Kristus? Apakah kita sudah pernah diubahkan oleh Kristus? Kalau sudah pernah, maka dengarlah ajakan Tuhan. Siapakah yang mau aku utus? Seharusnya kita menjawab di sini, aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, mungkin kita akhir-akhir ini kebanyakan dari kita melihat berita tentang Bapak Nadiem Makarim. Saudara, kalau kita melihat, kita membaca dan kita mengikutinya, kita tahu betapa bobroknya pengadilan dunia, khususnya pengadilan di Indonesia. Maka apakah saudara waktu melihat itu, membaca itu, ada tidak kerinduan dari saudara? Saya mau jadi saksi. Meskipun mungkin tidak didengar, meskipun mungkin memang tidak diterima, tapi saya mau bersaksi akan kebenaran. Karena ini kebenaran diobrak-abrik, karena kita melihat kebenaran ditindas. Maka saudara-saudara sekalian, yang didakwa, yang ditindas, yang tidak dipercaya, bukan Bapak Nadiem, tetapi Kristus Yesus. Saudara, Kristus Yesus didakwa. Apakah saudara mengasihi Kristus? Di dalam Ibrani dikatakan, apakah engkau mau izinkan seolah-olah Yesus disalibkan kembali? Dia dihina oleh dunia, dia dirajam oleh dunia, dan akhirnya dia disalibkan kembali. Saudara, kalau kita mengasihi Kristus, kita akan berkata, saya tidak mau Kristus disalibkan kembali. Dunia menghina Kristus, dunia mendakwa Kristus. Saya sudah lihat, saya sudah kenal, saya sudah mengalami karya Kristus. Maka saya mau jadi saksi mata, karena saya sudah melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Saudara-saudara sekalian, hidup kita mungkin bisa terbagi dua macam. Ada orang yang dulunya benar-benar rusak, Tuhan ubahkan jadi hidup sangat cinta Tuhan. Tapi ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Dari masih kecil biasa-biasa saja, sampai besar dia terus tetap setia ikut Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dua-dua ini harusnya jadi saksi. Kenapa harus jadi saksi? Karena meskipun hidup kita biasa-biasa saja, tetapi apakah kita juga pernah bayangkan tidak ya, kalau seandainya hidupku ini tidak kenal Tuhan, apa yang terjadi dengan aku?
Kalau seandainya hidupku ini tidak diselamatkan oleh Kristus, apa jadinya hidupku? Kalau aku sudah rusak dulu, jangan-jangan aku tidak kembali lagi. Maka poin saya adalah meskipun orang yang dulu rusak, terus kemudian dia berbalik. Dan orang yang biasa-biasa saja, sampai besar dia terus tetap setia Tuhan. Seharusnya kedua macam orang ini, lihat Tuhan mengubah hidupnya. Amin saudara. Saudara lihat tidak hidup saudara berubah. Saudara lihat tidak bagaimana saudara makin hari bisa makin kenal Kristus dan makin menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara lihat tidak bagaimana Kristus mengasihi saudara. Saudara lihat tidak bagaimana setiap kali membaca firman, setiap kali mendengarkan firman, hidupmu terus dikembalikan kepada kompas yang benar. Kalau saudara lihat, kalau saudara tahu, kalau saudara mengalami, kalau saudara sudah bertobat terus-menerus dan diubahkan oleh Tuhan, mari jadilah saksi. Mari jadi saksi, saksi mata yang melihat Tuhan bekerja di dalam hidupku. Tuhan bekerja, saya lihat juga di dalam sejarah yang saya baca di Alkitab. Saya juga melihat Tuhan bekerja di dalam hidup saudara-saudaraku. Maka mari naik jadi saksi. Mari lawan saudara-saudara sekalian saksi-saksi palsu. Saksi-saksi palsu itu apa yang mereka nyatakan? Mereka menyatakan bahwa dunia dikuasai, digenggam, diatur, dikendalikan oleh berhala. Di zaman Yesaya berhalanya apa? Berhalanya dewa-dewa yang dibuat menjadi patung. Kalau saudara baca di dalam bagian dari Yesaya 40-55, Yesaya seperti mengolok-olok. Tetapi ini adalah firman Tuhan, bukan karena dia memang benci atau dia sangat tidak suka dan lain sebagainya. Tapi karena firman Tuhan yang mau sadarkan betapa bodohnya orang yang menyembah berhala. Maka Yesaya mengatakan, kamu sembah berhala. Pakai apa berhala itu? Kayu. Oke, pakai kayu. Kayunya kan kamu tebang. Nah setelah kamu tebang, kayunya kamu jadikan apa? Ya kayu api biasanya. Untuk apa? Bakar roti dan bakar daging misalkan. Lalu roti dan dagingnya kamu makan. Iya. Terus sisa kayunya kamu bikin apa? Nah itu saya bikin berhala. Nah kalau sisa kayunya kamu bikin berhala, kamu buat jadi patung, lalu kamu sembah. Iya. Berarti kamu sembah kayu yang kamu bakar sebelumnya. Betul juga. Kamu sembah kayu yang untuk memenuhi kebutuhan perutmu. Sekarang kamu sembah itu? Iya. Itulah sangat absurd. Sangat bodoh. Sangat buta. Kayu disembah. Ini zaman dulu saudara. Tetapi zaman sekarang pun esensinya sama. Samanya di mana? Samanya adalah semua sistem manusia. Semua yang dibikin manusia. Itulah yang disembah. Saudara lihat zaman sekarang. Orang-orang akan mengatakan, para saksi palsu akan mengatakan, hidup tidak akan bisa jadi kalau tidak ada uang. Hidup tidak akan bisa bertahan kalau tidak punya kuasa jabatan. Hidup tidak bisa maju kalau tidak ada kekuatan teknologi. Lihat ya, uang, buatan tangan manusia uang itu. Kuasa, itu sistem manusia, jabatan, itu sistem manusia, teknologi, itu karya tangan manusia. Tetapi disembah juga di zaman ini. Sama, bentuknya bisa beda, esensinya sama. Sama-sama ciptaan manusia, sama-sama karya manusia. Manusia berarti lebih bagus, lebih hebat karena dia bisa bikin karya tersebut. Tapi dia jadinya tunduk kepada buatan tangannya. Kata Yesaya, itu absurd, itu buta, itu bodoh, itu sama sekali membuat kamu sebagai manusia tidak lagi manusia yang seharusnya. Kamu menjadi tidak manusiawi. Orang yang sembah berhala, hidupnya jadi tidak manusiawi lagi sama sekali. Orang yang sembah Tuhan, orang yang kenal Kristus, maka hidupnya akan menjadi hidup manusia yang baru. Maka saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin kita mari naik saksi. Naik saksi untuk menyatakan kepada dunia, hai dunia, yang engkau percaya itu semua ukuran manusia. Sekali lagi saudara, ayat yang ke-15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Apa itu ukuran manusia? Sekali lagi, kalau tidak ada uang,
tidak ada kuasa, tidak ada jabatan, tidak ada karir, tidak ada teknologi, tidak ada apapun itu yang menjadi buatan manusia. Hidupmu tidak ada artinya. Hidupmu tidak ada gunanya. Mari saudara-saudara sekalian, mari bertobat, mari ikut terang. Jangan ikut terang dunia itu. Terang dunia cuman seperti kilat yang sedikit sekali dia menyala, setelah itu pergi. Tapi mari ikutlah terang Kristus yang sejati akan terus menerangi hidupmu. Mari bertobat. Mari sadari, aku mungkin selama ini masih bergantung kepada hal-hal dunia. Sehingga aku merasa bahwa hidupku tidak mungkin jalan, tidak mungkin ada masa depan kalau tidak ada pegangan terhadap hal-hal dunia tadi. Mari kita tinggalkan itu saudara-saudara sekalian. Mari kita pegang, mari kita sandar hanya kepada Tuhan Allah yang sejati, yang memiliki kendali, kedaulatan atas sejarah hidup manusia. Doktrin kita sih bisa doktrin kedaulatan Allah, saudara. Tetapi apakah hidup kita sungguh-sungguh pegang kedaulatan Allah? Belum tentu. Yang berdaulat uang, yang berdaulat kuasa, yang berdaulat jabatan, bisa ke gereja, bisa. Tetapi sisa hari dari gereja yang berdaulat bukan Tuhan. Maka mari saudara-saudara sekalian naik saksi. Mari bertobat, setelah bertobat naik saksi. Beritakan kepada dunia bahwa yang kamu pegang itu berhala. Bahwa yang harus kamu pegang percaya Tuhan Allah yang sejati. Yang mana? Yang menyatakan diri di dalam Kristus. Akulah terang dunia. Maka mari saudara-saudara sekalian naik saksi. Gereja harus bersaksi. Bersaksi bahwa yang pegang kendali bukan uang. Bukan orang-orang berkuasa. Bukan pemerintah. Tapi Kristus Yesus. Tapi saudara berkata, saya tidak punya mimbar. Saya mau bersaksi di mana? Saudara bisa tidak punya mimbar gereja, tetapi saudara bersaksi di keluargamu. Nyatakan kepada keluargamu bahwa hidup kita, keluarga kita harus menunjukkan Tuhan yang hidup, Tuhan yang pegang kendali, Kristus pemimpin, bukan berhala-berhala dunia. Engkau punya mimbar di dalam pekerjaan. Nyatakan kepada rekan-rekan kerjanya bahwa Kristus yang pegang kendali. Bukan uang, bukan kuasa, bukan jabatan. Kalau engkau guru, nyatakan kepada murid-muridmu supaya mereka tidak jatuh ke dalam masa depan yang keliru, bahwa Kristus yang pegang kendali, bukan dunia dan berhalanya. Nyatakan kepada masyarakat, nyatakan kepada pemerintah bahwa yang berkuasa, yang pegang kendali, bukan yang punya kuasa militer, bukan yang punya kuasa politik, bukan yang punya kuasa ekonomi, tetapi Kristus Yesus, Allah yang berjanji, Allah yang kudus, Allah yang menebus. Tidak ada Allah selain Kristus Yesus. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada yang berkata, saya tidak tahu mau bersaksi di mana. Kalau saudara tidak tahu mau bersaksi di mana, minta doa kepada Tuhan. Tuhan, tolong taruh aku untuk menjadi saksi supaya aku bisa bicara tentang Kristus yang berkuasa, Kristus yang pegang kendali, bukan berhala dunia. Di dalam bagian ini yang paling ditekankan bersaksi secara mulut. Nanti di bagian selanjutnya ada bersaksi secara pekerjaan, secara hidup kita. Tapi saya mau coba singgung sedikit. Saudara, mari juga hidup kita menyaksikan bahwa hidupku ini adalah hidup yang menyaksikan Allah itu hidup. Pendeta Stephen Tong seringkali mengatakan dulu, RMCI ini dibangun untuk menyatakan Allah itu hidup. Bukan mau menyatakan kita megah, kita kuat, kita banyak uang. Bukan, tapi mau menyatakan Allah itu hidup. Dia hidup berarti dia mau tunjukkan bahwa meskipun di tengah negara yang mayoritas muslim, meskipun di tengah negara yang kekristenan sangat sulit diberitakan, meskipun di negara yang kekristenan minoritas, meskipun di tempat yang di samping masjid, meskipun tidak ada uang waktu itu, gedung bisa jadi karena Allah hidup. Tapi saudara, Allah bukan hanya dinyatakan sebagai Allah yang hidup lewat keberhasilan.
Allah terkadang juga bisa dinyatakan bahwa dia hidup lewat pengorbanan. Lewat mungkin ada yang mati martir untuk menyatakan Allah yang dia percaya Allah yang hidup, Allah yang akan menyelamatkan dia sehingga dia pun tidak takut untuk mati. Saudara, kita tidak tahu hidup kita. Tuhan bisa pakai hidup kita menyatakan kemuliaannya dengan keadaan yang berhasil, atau Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya di dalam hidup kita lewat keadaan yang sulit. Mungkin sakit, mungkin penderitaan, mungkin harus sampai nyawa diserahkan bagi Kristus. Tapi apapun itu, yang penting hidup kita menyatakan Kristus hidup. Amin, saudara. Kalau saudara tidak berkata amin, saya tidak tahu saudara mengasihi Kristus atau tidak. Tetapi bukan cuma berkata secara mulut, tapi kiranya hati saudara berkata, mari kita cinta Kristus, mari kita tidak mau Kristus disalibkan lagi oleh orang-orang yang menghina akan Kristus. Tetapi kita bukan mau lawan dengan pedang, bukan mau lawan dengan kekuatan manusia, tapi kita mau lawan dengan kuasa firman, lewat kekuatan dari Roh Kudus untuk bersaksi, baik lewat mulut maupun lewat hidup kita yang hina ini. Terakhir, saudara-saudara sekalian, Yesus naik ke sorga karena dia mau berikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus diberikan supaya apa? Supaya kita bersaksi. Yesus bersaksi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, bersama dengan Bapa. Kita bersaksi dengan siapa? Kita bersaksi dengan Roh Kudus. Kita bersaksi dengan Roh Kudus, kita bersaksi dengan kuasa dan pimpinan dari Roh Kudus. Maka kalau Kristus naik, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Saudara, minggu depan kita akan memperingati Pentakosta, sekaligus memperingati ulang tahun gereja kita. Mari minta agar Roh Kudus dicurahkan bagi gereja kita. Mari minta agar Roh Kudus dicurahkan bagi kita pribadi lepas pribadi, supaya kita menjadi saksi dari Kristus yang berjanji, Kristus yang Maha Kudus, Kristus yang menebus kita dari hutang dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya Roh-Mu bekerja, kiranya Allah beranugerah, kiranya belas kasih Tuhan hadir di tengah jemaat-Mu. Itu saja yang kami minta, itu saja yang hamba-Mu doakan. Kiranya kami makin menjadi saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.